Halo semuanya dan selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian perhatikan air yang mengalir dan penasaran kenapa mereka bergerak dengan cara tertentu? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar fisika tak kasat mata yang benar-benar mengatur aliran air di sekeliling kita. Yuk kita mulai? Coba deh bayangkan, kalian lagi melihat bumi dari luar angkasa, menatap sungai yang luar biasa megah dan berkelok-kelok. Dari fenomena alam raksasa seperti itu, sampai ke hal sesederhana selokan kecil di depan rumah kalian, hari ini kita bakal eksplorasi secara persis apa sih sebenarnya yang bikin massa air ini bergerak. Ini rute perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas apa itu aliran saluran terbuka. Kedua, aturan tak kasat mata dari aliran. Ketiga, gelombang dan lompatan hidrolik. Keempat, konsep energi spesifik. Dan kelima, gimana cara merancang saluran yang sempurna, singkat, padat, dan pastinya seru. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan aliran saluran terbuka? Mari kita samakan persepsi. Bedanya dengan aliran di pipa biasa, ternyata lumayan drastis ya. Kalau di dalam pipa, air itu didorong paksa oleh tekanan, dan pipanya tertutup penuh. Tapi kalau saluran terbuka, dia punya permukaan bebas yang bersentuhan langsung sama udara luar. Dan yang paling penting, aliran ini bergerak murni karena tarikan gravitasi. Yap, sesederhana itu, gravitasi dorang. Dan fenomena pergerakan air karena gravitasi ini berlaku sama persis loh, baik di alam liar maupun di struktur buatan kita sendiri. Mau itu sungai alami yang beras membelah ngarai, atau pelepasan air yang masif di pintu bendungan buatan manusia, keduanya tunduk mutlak pada hukum fisika saluran terbuka yang sama. Terus gimana cara insinyur mengukurnya secara matematis? Kan bentuk saluran air itu unik dan abstrak banget. Nah, mereka pakai satu metrik kritis yang namanya jari-jari hidrolik. Simpelnya, ini adalah rasio dari luas penampang aliran air dibagi dengan keliling basahnya, yaitu bagian pinggiran saluran yang benar-benar kena air. Fakta unik nih, khusus buat pipa bulat, jari-jari hidroliknya itu ternyata cuma 1/4 dari diameternya, bukan setengahnya. Bikin mikir kan? Lanjut ke bagian 2, aturan tak kasat mata dari aliran. Kita akan lihat fisika apa yang bekerja di balik layar. Nah, ini bagian yang paling saya suka. Pernah dengar soal jet tempur yang menembus batas kecepatan suara pakai indikator Mach number? Ternyata, air juga menembus batas kecepatan gelombang. Dan kita mengukurnya pakai yang namanya angka Freud. Ini analogi yang benar-benar sempurna. Keduanya menggunakan angka kritis buat nentuin perubahan drastis dari fisika elemen tersebut. Biar gampang, bayangin aja gini, kalau angka Freud-nya kurang dari 1, aliran itu disebut subkritis. Alirannya santai, dan kalau ada riak air, riaknya masih bisa jalan pelan-pelan ke arah hulu. Tapi, begitu angkanya lewat dari 1, boom! Aliran berubah jadi superkritis. Saking deras dan cepatnya, semua gangguan atau riak sekecil apapun langsung tersapu ke hilir. Artinya, hulu sungai nggak akan pernah tahu ada apa di hilirnya. Fakta ini bawa kita ke sebuah penemuan yang lumayan mind-blowing. Kecepatan gelombang permukaan itu berbanding lurus sama akar kuadrat dari kedalaman airnya. Terus apa efeknya? Ini berarti kalau ada gangguan di permukaan, dia bakal merambat jauh lebih cepat di perairan yang dalam dibanding saluran yang dangkal. Keren banget ya, kedalaman ternyata sedominan itu nentuin kecepatan. Masuk ke bagian 3. Setelah tahu kecepatan gelombang, mari kita bahas fenomena seru yang namanya gelombang dan lompatan hidrolik. Fenomena dramatis ini disebut lompatan hidrolik. Ini benar-benar mirip kayak sonic boom di udara. Jadi, saat air superkritis yang jalannya ngebut banget tadi, tiba-tiba nabrak air yang bergeraknya lambat, airnya bakal ngalamin semacam kejutan. Dia bakal menabrak dan melompat naik dengan ganas, langsung berubah jadi aliran yang jauh lebih dalam dan pastinya lebih pelan. Dan asal kalian tahu, kalian nggak usah repot-repot ke bendungan buat ngeliat ini. Nanti malam coba aja tes di wastafel dapur. Nyalain keran sampai airnya nyentuh piring datar. Kalian bakal lihat lapisan air yang tipis dan cepat menyebar. Nah, itu aliran superkritisnya. Terus perhatiin deh, tiba-tiba airnya seolah nabrak dinding gaib dan menebal secara tiba-tiba. Yap, kalian baru saja bikin lompatan hidrolik mini di dapur kalian sendiri. Bagian keempat, konsep energi spesifik, kunci buat memahami kenapa air bisa melompat secara tiba-tiba. Energi spesifik itu intinya adalah menggabungkan metrik tekanan dan energi gerak air yang diukur persis dari dasar salurannya. Ini jadi alat bantu yang super vital buat insinyur. Kenapa? Karena ini ngebantu mereka ngelacak total energi mekanisme mengisi air tanpa harus pusing memikirkan seberapa tinggi saluran itu dari atas permukaan laut. Sangat praktis buat mempelajari aliran yang bergejolak. Tapi ini bagian yang bikin geleng-geleng kepala. Ternyata satu jumlah energi spesifik yang persis sama itu bisa ngebentuk dua jenis kedalaman air yang totally beda.
Satunya dalam dan tenang, dan yang satu lagi dangkal tapi super deras. Ini disebut kedalaman alternatif. Tapi hati-hati, ada satu pantangan besar. Jangan pernah mendesain di dekat titik kritis energinya. Gangguan sedikit saja di titik ini bakal bikin kedalaman air berfluktuasi naik turun secara ekstrim dan sangat berbahaya. Akhirnya kita sampai di bagian 5. Gimana sih cara insinyur pakai semua hitungan ini buat bikin saluran air yang benar-benar sempurna? Di sini, para insinyur mengandalkan semacam cheat code yang disebut persamaan Manning. Rumus legendaris ini bisa ngitung kecepatan maksimum aliran dengan cara mengawinkan dua variabel saja. Seberapa miring salurannya dan seberapa kasar dindingnya, mau itu dinding beton mulus atau cuma tanah berbatu. Logika merancang saluran itu sebenarnya sangat elegan. Tujuannya satu, turunin biaya tapi maksimalkan fungsi. Caranya gimana? Dengan ngecilin area dinding saluran yang kena air, alias keliling basahnya. Kalau area gesekannya berkurang, otomatis air mengalir jauh lebih bebas dan cepat. Kalau sudah ketemu formulanya, bam, kita dapat yang namanya penampang hidrolik terbaik. Kalau dihitung murni pakai matematika, bentuk yang ngasih hambatan paling minim itu ya bentuk setengah lingkaran. Tapi kan kita hidup di dunia nyata, bikin cetakan setengah lingkaran itu mahal dan susah banget secara konstruksi. Jadi insinyur nemuin solusi jalan tengah yang jenius, bentuk trapesium dengan sudut kemiringan persis 60 derajat. Ini kompromi yang luar biasa praktis. Sebagai panduan cepat, kalau harus bikin saluran berbentuk kotak persegi panjang, kedalaman airnya harus persis setengah dari lebarnya. Nah, kalau pakai trapesium yang bersudut tadi, secara optimal bentuknya itu pada dasarnya meniru bentuk irisan setengah heksagon. Ini ngasih keseimbangan antara gampangnya bikin beton lurus, tapi efisiensinya nyaris menyerupai bentuk bulat sempurna. Makanya, ini ngejawab banget kan kenapa parit atau kanal buatan di kota-kota kita tuh bentuknya trapesium miring. Memang sih, beton polos bentuk trapesium nggak sesejuk kanal alami yang ditumbuhi pohon rindang. Tapi, bentuk ini adalah puncak efisiensi. Aliran airnya paling maksimal dengan biaya pengerjaan yang paling minimal. Pada akhirnya, dari semua kerumitan lompatan hidrolik, angka Freud, sampai desain bentuk parit tadi, semuanya bermuara ke satu pemikiran elegan ini. Penampang hidrolik terbaik buat saluran terbuka adalah yang punya jari-jari hidrolik paling besar. Ini murni seni tentang mencari efisiensi. Jadi, setelah tahu semua rahasia ini, bagaimana kalian bakal mandang parit, selokan, atau sungai di kompleks perumahan kalian sekarang? Nanti kalau pas hujan turun lagi, saya menantang kalian buat ngintip keluar jendela dan membayangkan persamaan tak kasat mata apa yang lagi nyetir kecepatan dan arah air hujan itu. Terima kasih sudah ikutan di sesi penjelasan kali ini. Tetap penasaran dan sampai jumpa!